Jakarta, setiap hari kerja dipadati oleh berbagai lapisan masyarakat untuk bekerja dan berbagai kepentingan sesuai dengan profesinya. Pekerja maupun profesional yang datang bertemu dan berada di kota ini untuk lebih dari separuh hari. Pada jam makan siang, rumah makan menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk bersantap. Salah satunya di Rumah Makan Padang yang menyediakan dan menyajikan berbagai menu yang cepat saji. Di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di seluruh daerah di Indonesia, masakan Padang sudah menjadi bagian dari menu masakan yang digemari dan disukai kelezatannya. Bahkan di lokasi ini, masakan Padang digemari masyarakat Jakarta dan dicari walau harus menempuh jarak cukup jauh. Rendang memang disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Cita rasa khas dari salah satu masakan Minang yang digemari, bahkan menjadi menu utama di saat hari raya. Belumlah lengkap hari raya tanpa rendang. Gimana ya, rendang itu bumbunya itu khas, rempahnya juga berasa banget karena mungkin dimasaknya lama, jadi rasanya itu unik dan enak. Nggak ada deh ditemuin di jenis masakan dari daerah lain itu, nggak ada. Bapak sering makan di rumah makan Padang? Oh, sering sekali. Masakan apa yang Bapak suka dari rumah makan Padang? Terutama rendangnya. Rendangnya itu enak sekali. Setiap rumah makan Padang pasti menawarkan menu rendang. Seperti di resto terbaik ini, rendang akan disajikan di meja makan bersama masakan lainnya. Rendang menjadi primadona, dicari walau hanya untuk merasakan bumbunya dan dinikmati kelezatannya dalam prosesi makan-makan hari ini, atau berulang sebagai sajian sehari-hari atau dalam peristiwa apapun. Rendang berasal dari Minangkabau, dan untuk menelusuri serta mencari tahu lebih jauh tentang rendang harus ke daerah asalnya, Minang, Sumatera Barat. Rendang menjadi kebanggaan orang Minang
karena menjadi menu makanan keluarga Indonesia. Pada tahun 2011, rendang mendapatkan predikat sebagai salah satu dari 50 makanan terlezat di dunia dari hasil polling 35.000 responden yang dilakukan oleh CNN. Masakan rendang merupakan masakan khas Minangkabau, umumnya di daerah Minang ya. Rendang merupakan makanan yang terkenal karena semua gadis Minang harus bisa memasak rendang. Gadis-gadis Minang bersama orang tuanya dari kecil sudah diajarkan memasak rendang. Karena rendang merupakan masakan yang harus ada umumnya di rumah-rumah kalau ada pertemuan-pertemuan hari baik, bulan baik, masuk puasa, masuk lebaran, kenduri, syukuran, pesta, selalu ada. Rendang berasal dari kata merandang, yang berarti proses memasak santan hingga kering. Masyarakat Minang yang perantau menggunakan teknik pengolahan tersebut untuk membuat makanan menjadi tahan lama. Tradisi menyiapkan makanan tahan lama berawal dari kebiasaan orang Minang yang bepergian atau merantau ke Selat Malaka di abad ke-16. Walaupun referensi lain menjelaskan bahwa rendang dipengaruhi oleh pedagang India dalam proses memasak kari yang dibuat menjadi kering sehingga lebih tahan lama. Tradisi tersebut dilestarikan hingga kini dalam menu masakan rendang. Rendang memang identik dengan orang Minang dan tanah Minangkabau. Rendang itu tidak hanya untuk di hari-hari besar saja, dalam hari-harian juga bisa kita, karena itu merupakan sebuah makanan. Sambal bagi orang di Minangkabau. Terkadang untuk di acara perhelatan itu juga sangat dibutuhkan. Contohnya dalam perhelatan datuk, pengangkatan datuk atau nenek mama, juga dibutuhkan rendang itu yang bahan bakunya adalah sapi. Kemudian dalam pesta perkawinan ataupun dalam acara akikah, itu juga ada. Itu termasuk juga dalam keseharian. Sebetulnya di cara memasak rendang di Minangkabau itu tidak ada pengawet. Cuman kita proses pembuatannya itu kita hanya memakai kayu bakar dan mempergunakan api yang cukup kecil dan tidak memakai api yang besar. Kenapa ini kita memakai api yang cukup kecil? Karena nanti kalau minyak dari santan yang kita buat itu, ya itulah yang akan menjadi pengawet. Kalau kita memakai api besar, nanti minyaknya itu akan kering jadinya. Jadi tidak menimbulkan aroma atau kelezatan yang kita inginkan. Sebetulnya yang dikatakan rendang di Minangkabau itu sebetulnya memang betul yang terbuat dari daging sapi atau daging kerbau juga boleh, daging kerbau. Kalau kita lihat sekarang berbagai macam rendang yang ada seperti rendang lokan, rendang telur, juga ada rendang ikan sekarang. Tapi mungkin itu menurut perkembangan zaman. Jadi mereka orang Minang akan mencoba selalu menciptakan sesuatu yang baru.
Minangkabau memberi kekayaan bagi orang Minang, terutama bagi kebutuhan pangannya. Hasil pertanian dari beberapa daerah di Minang bukan saja untuk konsumsi di Sumatera Barat, tetapi juga dikirim ke provinsi lainnya. Alam Minang telah menyediakan bahan bagi pengolahan berbagai masakan Minang, termasuk rendang. Membuat rendang adalah tradisi seluruh nagari di Sumatera Barat. Bagi orang Minang, membuat rendang adalah keharusan dan menjadi tradisi yang dilestarikan. Tokoh adat seperti Bundo Kanduang ikut memiliki peran dalam menjaga tradisi marandang, termasuk menjaga cita rasanya yang disukai masyarakat Indonesia dan kelezatannya yang mendunia. Jadi kalau awak telusuri yang randang Padang asli, itu kan padeh. Cok ladonya banyak. Tapi kalau randang nan di luar awak di restoran-restoran itu kan aponya resepinya itulah dikurangi padeh, disesuaikan dengan lidah umum. Nah, jadi kalau awak kemanjurkan anak-anak awak untuk merandang, yang pertama waktu lama. Nya lebih bekerja, tidak mungkin. Dasar anak-anak kini kan itu lama kerja macam bandi saya. Jadi orang kini berpikir praktis. Kalau merandang tuh inyo mesti paling capek sampai jam 5 jam baru masak. Nah kan biarin. Nah, tapi alangkah baiknya memang harus setidaknya tahu cara membuatnya. Secara filosofi adat dan budaya Minangkabau, rendang memiliki posisi terhormat. Dibuat dari 4 bahan pokok yang mengandung makna, yaitu 1. Dagyang atau daging sapi sebagai bahan utama, pelambang Niniak Mamak dan Bundo Kanduang yang akan memberi kemakmuran pada anak kemenakan dan anak pisang. 2. Karambia atau kelapa merupakan lambang Cadiak Pandai atau kaum intelektual yang akan merekatkan kebersamaan kelompok dan individu. 3. Lado atau sambal merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syarak atau agama. 4. Pemasak atau bumbu, peran fungsional setiap individu dalam kehidupan berkelompok dan merupakan unsur yang penting dalam hidup kebersamaan masyarakat Minang.
Jadi kalau kita lihat di Sumatera Barat, itu yang industri rendang itu, yang rumah tangga ya, home industri itu di Payakumbuh, 50 kota. Itu hampir semua kampung negeri di situ mereka membuat macam-macam rendang, rendang ubi, rendang cubadak, rendang maco, rendang paku, rendang segala macam. Dan itu sudah dikemas, sudah dipasarkan. Bahkan kalau Mundo dalam keinginan, mungkin itu impian ya, seperti KFC atau McDonald rendang ini. Jadi di mana-mana dia ada di setiap restoran. Jadi keistimewaan makan rendang mungkin di Jerman, mungkin di Australia, mungkin di New York misalnya ada seperti KFC lah sampai ke kampung-kampung kita. Pizza segala macam itu. Padahal ayam goreng itu aja enggak menganga dengan rasa rendang. Kalau itu impian, bisa saja nanti kalau dikelola dengan cara manajemen yang baik, dengan rasa yang kualitas yang tetap terjaga. Kan masalahnya kan itu, rasanya rendang yang dijual di Padang dengan dijual di Tiongkok, dijual di Malaysia rasa sama. Kalau itu kan memang rendang itu akan kita masyarakatkan, terutama cara membuatnya kepada orang-orang. Kan tidak mungkin kita semua, kalau kita mau mendunia itu. Tapi ada ketakutan, seperti misalnya Malaysia sudah mempatenkan rendang. Kita merasa kehilangan, merasa dicuri. Nah, itu barangkali itu tidak tepat kalau menurut Mundo. Kenapa tidak tepat? Rendang yang di Malaysia itu tidak sama dengan rendang kita. Kalau tiba di Minang, rendang Malaysia itu kalio, rendang mudo. Jadi kalio. Sudah tuh cek lain yang merandang di Malaysia itu pada umumnya orang-orang Malaysia yang berasal dari Minangkabau. Itu juga kan banyak ditakutkan. Kalau mudo tidak takut mudo. Secara politik mungkin awaklah berbeda, pemerintahan beda. Mungkin kalau awak calik dari kacamata politik, mungkin awak dicuri. Tapi kalau awak calik dari kacamata budaya, justru kebudayaan yang kuat itu akan mempengaruhi selera. Kan awak cita-cita awak selera rendang menjadi selera dunia. Nah, berarti kalau awak masih kecemasan diambil, tidak mungkin lo orang Indonesia sadona akan membuat baik kembali kekikian. Pasti itu ditularkan, diberikan ke orang cara membuatnya. Aja tidak perlu takut. Kalau memang awak ingin menjadikan rendang ini menjadi seperti KFC, seperti McDonald dan segala macam itu. Nah, jadi yang perlu kendalinya harus diawak. Beko jangan orang membuat rendang tapi awak tidak dapat apa-apa. Nah, itu yang perlu dijagokan masalah manajemen, masalah segala macam. Jadi jual orang rendang di Amerika harusnya kontribusinya harus masuk juga awak. Untuk KFC itu kan itu sistemnya. Siapapun dibuka tapi dia masih yang punya itu dapat keuntungan. Nah, awak itu kan harus dijaga, tidak anti untuk disebarkan gitu. Jadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Hajatan Pakan Ternak Padang Mengatas yang sudah berdiri sejak zaman kolonial mempunyai peran strategis dalam hal produksi daging. Karena apa? Karena Balai Pembibitan Ternak Unggul HPT Padang Mengatas, PPTU HPT Padang Mengatas ini tugasnya memproduksi bibit ternak yang disebar ke seluruh Indonesia, sekaligus melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok ternak yang pada akhirnya tentu akan memproduksi daging. Kita tahu Sumatera Barat khususnya dan Indonesia secara umum kita sekarang masih impor daging tertinggi dari impor kita dari Australia 500 ton, 500.000 ton tahun itu, dan itu bisa secara bertahap kita atasi dengan melaksanakan pembibitan ternak rakyat. Dan fungsi kita penyebaran bibit ternak tadi, dengan diharapkan dengan keberadaan balai ini
bisa kita dapat memenuhi kebutuhan. Jadi mungkin secara langsung kita tidak berhubungan dengan produksi rendang karena kita tidak memproduksi sapi bakalan, kita bisa bibitan, tapi yang pasti tanpa ada pembibitan tidak akan mungkin menghasilkan sapi yang untuk dapat diproduksi menjadi rendang itu. Nah, jadi secara tidak langsung kita mendukung juga produksi rendang itu sebenarnya, Pak.